Akhirnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbolehkan ojek online atau ojol untuk kembali mengangkut penumpang pada masa transisi pembatasan sosial berskala besar PSBB, yakni mulai Senin 8 Juni 2020. Kebijakan ini dicetuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 4 Juni lalu. Sontak, kebijakan ini disambut baik oleh para pengemudi ojek online, terlebih di masa-masa minim order saat ini. Kalau seandainya 8 Juni akan dilaksanakan, ya kita sebagai para driver cukup bangga atau senang gitu. Ya jujur sih sangat senang sekali dengan dibukanya kembali GoRide. Bolehkan kembali untuk mengangkut penumpang. Selama ini kan jujur aja pendapatan kita agak berkurang. Kita akan ngikutin anjuran instruksi pemerintah aja, seperti menggunakan sarung tangan, masker. Ya, paling kita agak jaga jarak ya kan. Yang direncanakan sama pemerintah, sama setiap ojol-ojol kan pasti kan kantor-kantor udah menyediakan macam kayak fiber itu kan. Ya bagus sih Pak kalau misalnya nanti mau diaktifin lagi gitu. Ya soalnya jujur aja ya kalau ngandelin food sama express ya, kalau dalam kondisi kayak gini saya jujur aja Pak berat gitu kan. Soalnya apalagi yang udah berkeluarga gitu kan, apalagi sekarang kan banyak yang di PHK gitu. Jujur aja saya juga ya tadinya juga kerja juga Pak, cuman ya karena kayak gini kan jadi kena PHK juga. Anies menyebut selama masa transisi PSBB, ojek online dan ojek pangkalan sudah bisa beroperasi mulai pekan kedua bulan Juni dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun kebijakan ini tidak berlaku untuk lingkungan RW dengan status zona merah. Berdasar data dari Pemprov DKI 4 Juni 2020, ada 66 RW yang masih masuk kategori zona merah COVID-19 yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Yakni 15 RW di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Serta 3 RW di Jakarta Selatan juga di 2 pulau Kepulauan Seribu. Pemprov DKI menyebut akan memberi perhatian khusus kepada warga yang tinggal di 66 RW tersebut untuk pengendalian penularan COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah Ibu Kota DKI Jakarta mengizinkan ojek online kembali mengangkut penumpang di pekan kedua bulan Juni ini. Namun kebijakan ini tidak berlaku untuk lingkungan RW dengan status zona merah. Sementara dari Kementerian Perhubungan masih memfinalisasi aturan mengenai penerapan ojol di masa PSBB transisi. Bagaimana kemudian sosialisasi dan penerapannya jika kebijakan ini jadi diberlakukan? Kami akan membahasnya bersama dua narasumber kami, Ketua Presidium Nasional Gabungan Pengemudi Roda 2 Garda Indonesia, Igun Wicaksono. Selamat pagi, Bung Igun. Selamat pagi. Dan pengamat transportasi dari Institute for Transportation and Development Policy, ITDP, Etsa Amanda. Selamat pagi, Mbak Etsa. Ya, pagi. Dan saudara, kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam dialog ini melalui sambungan interaktif di sambungan telepon 02153661500. Saya langsung ke Bung Igun. Bung Igun, rencananya mulai pekan kedua Juni ya, 8 Juni 2020 ya tepatnya, atau minggu depan ojek online sudah boleh kembali beroperasi dengan mengangkut penumpang. Namun dengan catatan salah satunya ini kebijakan tidak berlaku untuk lingkungan RW yang berstatus zona merah begitu. Bagaimana tanggapan Garda mengenai hal ini? Iya, ini kan memang yang sudah dinantikan oleh teman-teman kami juga ojek online yang ada di Jakarta maupun di Jabodetabek. Diperbolehkan kembali bisa membawa penumpang. Pada saat PSBB transisi ini, teman-teman juga inginkan bahwa penumpang sudah bisa dilayani kembali pada hari Senin besok, tanggal 8 Juni 2020. Nah, untuk wilayah-wilayah yang memang masih zona merah, ya kita akan sosialisasikan bahwa silakan teman-teman juga melakukan update terkini, wilayah mana saja yang masih di indikatornya sebagai zona merah COVID-19. Sehingga apabila mendapat order di wilayah tersebut, untuk ditanyakan apakah si penumpang ini dalam kondisi sehat atau nanti juga dilihat juga kondisi fisiknya dari calon penumpang, kondisi sehat atau menggunakan protokol kesehatan atau tidak. Karena kami juga bisa menolak apabila ada penumpang yang kondisinya sedang
kurang sehat atau tidak melaksanakan protokol kesehatan. Begitu juga dengan teman-teman ojek online. Kita sosialisasikan terus dan kita akan galakan terus bahwa teman-teman ojek online ini harus melaksanakan protokol kesehatan. Jadi teman-teman ini ada kewajiban untuk melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, helm yang bersih dan tertutup, lalu menggunakan sarung tangan, atribut yang bersih, dan seluruh perlengkapan operasional dari teman-teman ojek online ini agar kondisinya tertutup. Gitu. Tidak hanya para mitranya, tapi juga ini memiliki kewenangan untuk tidak menerima kemudian ya Bung Igun ya. Bung Igun, sebelum lebih jauh terhadap rencana Pemprov DKI ini, dari data yang Anda dapatkan sejauh ini, dari masa PSBB 1, 2, 3, terutama ini di wilayah DKI Jakarta, sebanyak apa sih driver ojek online kemudian yang terpaksa untuk beralih profesi terlebih dahulu? Ya memang karena menurunnya pendapatan ya, akibat tidak aktifnya layanan penumpang, teman-teman kita ada beberapa yang beralih profesi seperti pedagang keliling yang lain. Jadi sekarang ini dengan akan aktifnya layanan penumpang, kita berharap bisa menaikkan kembali pendapatan dari teman-teman ojek online. Kemarin itu ada beberapa pedagang keliling seperti pedagang minuman atau pedagang masker seperti itu. Ada beberapa yang harus terpaksa beralih begitu ya. Dan memang Bung Igun, Kompas TV kami juga sudah sempat menghubungi begitu ya dari pihak Kementerian Perhubungan karena juga untuk menanyakan mengenai aturan pada 8 Juni mendatang. Namun memang juru bicara dari Kemenhub sempat menyatakan bahwa aturannya ini masih difinalisasi begitu. Tapi kalau kami juga memantau atau saya juga melihat langsung di Instagram Anda, sempat bertemu dengan sejumlah pejabat, salah satunya dari Kementerian Perhubungan. Bisa dibagikan apa sebenarnya yang Anda kemudian bicarakan saat itu? Oh iya, tanggal 2 Juni kemarin hari Selasa ya, kebetulan kita juga berkomunikasi dan bertemu langsung dengan Dirjen Perhubungan Darat beserta jajaran. Di situ kita menyampaikan mengenai kesiapan ojek online apabila menghadapi new normal atau diperbolehkan membawa penumpang. Ada poin-poin yang kita sampaikan seperti protokol kesehatan, skema protokol kesehatan versi kami dari Garda. Lalu kita juga ada sub-protokol seperti basic hygiene, di mana para driver ojek online ini kita wajibkan untuk selalu menjaga kebersihan diri di basic hygiene ini, seperti mencuci tangan, lalu mandi 2 kali sehari, lalu menjaga kebersihan atribut. Kita juga menyampaikan adanya program kami dari bulan Maret 2020 lalu, bahwa penumpang itu kita minta untuk membawa helm sendiri. Jadi ini langkah-langkah antisipasi kita untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan ada tambahan lagi, kita juga sampaikan adanya tools atau perlengkapan untuk antisipasi berupa pekat atau partisi portable yang kita presentasikan kepada Dirjen Perhubungan Darat. Antara penumpang dengan pengemudi itu diberikan partisi. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya droplet dari penumpang kepada pengemudi maupun dari pengemudi kepada penumpang. Ini langkah-langkah yang sudah kita siapkan semua agar pemerintah juga bisa mengambil kebijakan mengenai ojek online ini siap apabila membawa penumpang. Baik, Bung Igun, saya beralih dulu ke Mbak Etsa dari ITDP. Mbak Etsa, bagaimana Mbak Etsa kalau melihat dari rencana Pemprov DKI Jakarta pada 8 Juni di masa PSBB transisi ini akan membolehkan kembali ojek online mengangkut penumpang? Dari riset yang dibikin juga, dibuat oleh ITDP, ini ada sejumlah isu dan rekomendasi yang kalau saya baca di sana. Bisa dijabarkan, Mbak Etsa? Iya, jadi pada dasarnya mungkin semua tempat itu beresiko ya Mas. Jadi virus itu kan masih di luar sana, kita juga belum ada vaksin, dan selama ini yang direkomendasikan oleh WHO dan Kemenkes adalah tindakan-tindakan preventif, yaitu menjaga jarak 1 meter, terus menjaga tadi seperti yang Pak Igun bilang, menjaga personal hygiene, kebersihan tangan, karena bisa jadi kita memegang permukaan yang bervirus, lalu kita memegang mata atau mulut, dan itu bisa menjadi salah satu sarana penyebaran virusnya.
terkait dengan hal itu yang menjadi pertanyaan adalah apakah ojol, tidak hanya ojol sebenarnya, ojol bisa jadi angkutan umum dan lain-lainnya, apakah bisa menerapkan dan memastikan terjadinya protokol kesehatan tersebut, jaga jarak dan menjaga jarak dan menjaga kesehatan masing-masing. Begitu. Selain itu juga selain dari WHO dan Kemenkes juga sepertinya ada studi yang mengenai droplet, namanya slipstream droplet. Itu ketika orang bergerak, maka dropletnya bisa tersembur lebih dari 1 meter, tergantung dengan kecepatannya. Semakin tinggi kecepatannya, makin dropletnya menyembur ke belakang semakin jauh. Dan itu mungkin beberapa pertanyaan yang perlu dipastikan pengawasannya oleh tidak hanya mitra ojol, tapi juga dari operator ojol jika nanti ojol dibolehkan. Ini mungkin kita bisa lihat pembolehan ojol ini sebagai tambahan kepercayaan ya Mas, terhadap mitra dan operator ojol, tidak hanya menjaga keselamatan dalam berlalu lintas oleh para penumpang, tapi kini kepercayaan yang diberikan itu juga kepercayaan akan menjaga kesehatan publik, dari menjaga protokol kesehatan dan lainnya. Ini yang perlu dipastikan baik oleh operator dan mitra serta juga penumpangnya. Mbak Etsa tadi sempat menyebutkan terkait dengan menyembur ke belakang ini, apakah ini juga yang dituliskan oleh ITPD ini terkait dengan slipstream itu ya? Iya, itu bukan dari kami penelitiannya, itu penelitiannya oleh ada profesor di Belgia. Dia mengukur dari studi aerodinamis dan dinamika fluida mengenai kemungkinan akan droplet sejauh apa menyembur ke belakang bila orang berjalan ataupun bersepeda maupun bergerak. Dan itu mungkin bisa di look up di jurnalnya, judulnya tadi slipstream droplet. Oke.